Selamat sore pemirsa, kembali lagi dalam acara Talk Sodong bersama saya Rodoto Nisa. Dan kali ini kami berhasil mendatangkan salah satu woman inspiratif di kalangan mahasiswa, yakni Miss Hijab Jawa Tengah tahun 2024, yakni Siti Yulianti. Kali ini kita akan berbincang mengenai permasalahan perempuan di ranah publik yang akan disampaikan oleh Miss Hijab kita tercinta ini. Sebelumnya, apa kabar Mbak Siti Yulianti? Alhamdulillah sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa, seperti mahkotanya selalu bersinar seperti itu ya. Semoga tetap bersinar terus nih ya. Sebelumnya boleh dong sharing-sharing sekarang domisili di mana dan kesibukannya apa? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih sudah diundang dalam Talk Sodong ini ya. Alhamdulillah banget, ini kesempatan emas bagi saya. Nah, sebenarnya saya ini asli dari Grobogan, kemudian saya domisili di Semarang, tepatnya di Ngalian. Nah, alhamdulillah saya juga mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Mahasiswa UIN nih. Kembali lagi UIN Wali Songo mencetak generasi berkualitas untuk Indonesia emas. Tepuk tangan dulu untuk UIN Wali Songo kita tercinta. Kalau boleh sedikit sharing nih, perjalanan Mbak Anti ini, Miss Anti ini dari mulai nol sampai ke tahap sekarang itu bagaimana? Oke, baik, saya akan ceritakan sedikit atau banyak nih maunya nih. Banyak boleh, tapi lebih singkat gitu. Oke, terima kasih. Jadi banyak lika-liku ya untuk mencapai titik saat ini untuk jadi winner gitu kan. Awalnya saya memang ragu untuk mengikuti Miss Hijab Jawa Tengah ini karena mungkin dukungan teman-teman saya, ayolah Anti bisa, karena panggilan saya Anti ya, Anti bisa pasti jadi winner. Nah, setelah saya mencoba akhirnya dinyatakan sebagai finalis. Ketika saya sudah memasuki ruangan, oke, mantapkan dalam diri bahwa aku itu bisa, aku bakal jadi winner. Jadi ketika saya duduk di dalam ruangan, seluruh finalis, aku bakal jadi winner. Jadi yakinkan terus dalam diri, aku winner, nanti pasti bakal dikabulkan, seperti itu. Dan tentunya selain keyakinan juga harus ada usaha ukhrawi juga, harus doanya kencengin, kemudian usahanya juga dikencengin. Berarti semuanya biar balance dan memantapkan hati sesuai dengan perintah Allah, bahwa Allah itu bersama dengan prasangka hambanya, seperti itu ya. Ini sangat menginspiratif sekali ya. Tapi kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita yang intinya, dan teman-teman mungkin di rumah juga sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan ceritanya bagaimana dan pendapat Miss Anti ini mengenai perempuan. Nah, untuk pertanyaannya ya nih Miss, menurut pandangan sudut pandang dari Miss Anti ini ya, perempuan 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan perempuannya sekarang, itu bagaimana perannya di ranah publik? Apakah ada perubahan atau masih sama aja seperti itu, budaya patriarki dan lain sebagainya? Baik, terima kasih. Mungkin kalau 10 tahun ke belakang sampai sekarang ini mungkin sedikit perbedaan gitu kan. Karena dari dulu, mungkin dari zaman era Kartini, perempuan tuh merasa dia tuh dimarginalisasikan. Itu anggapan dirinya sendiri kayak gitu kan. Padahal kalau kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu kan tercipta dari jenis yang sama. Saya ingat betul ayatnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah begitu kan. Jadi dari jenis yang sama. Jadi tidak boleh kita tuh menganggap bahwa perempuan dan laki-laki itu lebih tinggi laki-laki kayak gitu. Akan tetapi anggapan seperti itu lambat laun perempuan sendiri yang malah merasa aku nggak bisa nih, aku nggak sehebat laki-laki kayak gitu. Padahal dalam dirinya itu pasti ada kemampuan kayak gitu kan, yang bisa bahkan lebih mengungguli laki-laki kayak gitu. Jadi kita tidak boleh minder, meskipun kita perempuan kita bisa gitu. Kita bisa hebat dengan versi kita masing-masing. Berarti selain anggapan dan stigma bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, juga dari diri perempuan itu sendiri. Betul, tidak mau maju, tidak mau ke ranah publik kayak gitu. Terus zaman sekarang ini ya, yang relevan dengan keadaan kita sebagai mahasiswa, mungkin perempuan ini tantangannya apa sih kalau mau terjun di ranah publik? Oke, kalau tantangan untuk perempuan sendiri itu yang pertama pasti orang tua. Kemudian yang kedua ada diri sendiri, yang ketiga ada faktor lingkungan. Karena menurut saya orang tua ini sangat penting ya dalam faktor kesuksesan kita gitu kan. Misalkan kita mau pergi ke sana, pergi ke sini, kalau orang tua tidak mengizinkan ya apa boleh buat, pasti tidak bisa pergi kemana-mana dan akhirnya di rumah saja. Apalagi kalau berbicara tentang pendidikan, kamu ini perempuan gitu kan, pasti nanti kamu bakal di rumah masak, sumur, kasur seperti itu terus itu. Nah, kan tetapi kita bisa mematahkan stigma orang tua yang negatif seperti itu dengan cara kita menunjukkan bahwa kita bisa berprestasi loh gitu. Kita di luar sana bisa ternyata. Kemudian dalam diri sendiri gitu.
Kalau misalkan diri sendiri tidak menyupport, tidak menyemangati diri sendiri, ya tidak bisa kemana-mana juga gitu kan. Jadi setiap perjalanan kita, setiap langkah kita tuh harus ada keyakinan gitu kan. Kalau misalkan tidak ada keyakinan, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya nggak bisa deh, nggak bakal maju. Kemudian support system dari orang luar juga gitu kan. Teman-teman kita nih terutama yang selalu menyemangati kamu bisa. Nah, support system terbesar itu ya diri sendiri dan teman-teman di sekitar kita. Lingkungan kamu baik atau enggak? Kalau lingkungan kamu toksik, ya kamu nanti bakal perginya ke ranah yang ke sana seperti itu. Berarti kembali lagi perempuan itu harus punya tekad untuk menjadi hebat seperti itu ya. Terus saya lihat nih Miss Anti kan sudah sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira role model menjadi perempuan yang menginspirasi untuk menjadi perempuan yang membawa perubahan itu siapa sih? Oke, kalau bagi saya role model ya yang saya tuh pengen jadi seperti dia gitu ya. Itu Najwa Shihab. Kenapa? Karena dia keren banget gitu kan, bisa speak up. Mana jarang banget perempuan itu bisa speak up, apalagi ngomong di depan umum gitu kan. Pasti itu aduh gimana ya gitu kan. Nah, Najwa Shihab ini adalah sosok yang menginspirasi. Dia juga memperjuangkan atau mengulik sederet kisah-kisah perempuan kayak itu, bahwa perempuan itu bisa gitu. Yakinkan. Jadi teman-teman, kalau ini khususnya saya juga kalau mau belajar tentang percaya diri, yaitu ke Najwa Shihab. Ke Najwa Shihab. Ya tentunya ya seperti yang kita tahu bahwa Mbak Nane ini adalah salah satu tokoh yang paling inspiratif dan paling berpengaruh di perempuan Indonesia ini, kalangan perempuan Indonesia kali ini. Saya juga pengen dong dikasih pencerahan mengenai bagaimana sih peran kita sebagai seorang perempuan. Tentunya kita sebagai mahasiswa perempuan yang relevan gitu, biar gambarnya juga relevan dengan kita sebagai kesibukannya sebagai mahasiswa, itu bagaimana biar kita itu juga punya suara di ranah publik gitu, punya keputusan di ranah publik gitu. Oke, terima kasih. Jadi kamu harus buat outline dulu ini. Kira-kira kamu jadi mahasiswa tuh mau jadi apa gitu kan. Nah, ditulis dulu nih cita-cita yang ingin diraih. Nah, misalkan satu pengen jadi apa, satu pengen jadi apa. Nah, kemudian nanti checklist nih, cita-cita yang pengen diraih itu apa. Ada tujuan dulu. Nah, ketika kamu jadi mahasiswa, oh kamu nanti ranahnya mau terjun ke publik dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi intinya tuh yang pertama buat grand design dulu. Kamu mau jadi seperti apa nantinya, seperti itu. Intinya apapun plan apapun kehidupan kita harus punya plan dari dulu seperti itu. Iya. Terus ini berbicara mengenai pendidikan, karena tadi Miss Anti juga menyinggung soal pendidikan. Pertanyaan terakhir ini, seberapa penting sih pendidikan bagi perempuan? Oke, sangat penting sekali kalau menurut saya gitu ya. Karena saya ini kan terlahir dari desa terpencil di Kabupaten Grobogan gitu. Banyak sekali yang mencaci maki karena memang saya dari keluarga yang tidak mampu begitu kan. Mohon maaf, ini kan memang nama ayah saya Rajiman begitu kan. Emang bisa ya anak Rajiman tuh sekolah tinggi, emang punya uang seperti itu. Nah, dengan kata-kata seperti itu saya menambah yakin bahwa aku bisa gitu kan. Kakak-kakak saya juga kuliah seperti itu. Saya akan membuktikan bahwa omongan orang-orang itu tidak benar. Lambat laun ketika saya duduk di bangku MI, saya menyabet juara 2 ujian nasional, kemudian SMP juara 1 ujian nasional, alhamdulillah. Dan di situ disaksikan oleh warga-warga atau disaksikan oleh tetangga-tetangga itu, oh ternyata Anti berprestasi ya gitu. Nah, makanya ketika ada omongan-omongan negatif, kita harus bisa buktikan dengan prestasi-prestasi yang positif seperti itu. Kemudian lanjut ke kota gitu ya. Jadi SMA-nya saya di kota, yang dari MI, kemudian SMP itu di desa, akhirnya saya ke kota, SMA, kemudian sekarang kuliah di Semarang, lebih kota lagi begitu ya. Jadi semakin kesini omongan itu harus semakin meningkat. Omongan yang negatif itu semakin membuat saya yakin bahwa saya bisa. Saya pengen membanggakan kedua orang tua saya kayak gitu kan. Omongan yang negatif itu harus bisa kita patahkan dengan prestasi kita seperti betul itu ya. Sekali. Nah, ini teman-teman yang mungkin tinggal di desa, mungkin dari keluarga yang tidak mampu, Miss Anti ini adalah bukti bahwa siapapun kita dan dari manapun kita berasal, kita bisa menjadi apa-apa. Mungkin cukup itu talk show kita pada sore kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Anti sudah berkenan hadir dalam talk show dong. Dan saya Rodo Nisa selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Belum ada 45 menit ya. Sudah di itu. I'm an icon, man, and my girl about a 10.
should fuck her in a Benz.